Shalom, Tuhan sertamu. Puji dan syukur kepada Tuhan. Kembali kita bertemu untuk belajar bersama melalui video pembelajaran di kelas 3 bersama Catholic Fox. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita bisa berjumpa karena berkat dan kasih Tuhan. Kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk kelas 3, yaitu pelajaran 3. Tema kali ini adalah Yakub. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita belajar bersama, marilah kita bernyanyi bersama. Kali ini kita akan menyanyikan lagu Bapa Abraham. Marilah kita menyanyikan lagu ini. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah, putar-putar lalu duduk. Nah, anak-anak, tadi kita sudah bernyanyi bersama. Marilah sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa bersama doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan belajar dari Bapa Yakub. Bantulah kami agar dapat memahami perjuangannya mendapatkan berkat-Mu melalui Ishak ayahnya. Tanamkanlah juga dalam diri kami kepercayaan yang teguh dan semangat untuk terus berusaha. Dengan demikian, kami pun mampu mendapatkan berkat dari-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kita sudah berdoa bersama. Kali ini sebelum kita belajar, marilah kita ketahui bersama apa tujuan pembelajaran dari pelajaran ketiga ini. Yang pertama adalah mampu memahami karya keselamatan Allah yang terlaksana dalam diri para bapa bangsa. Yang kedua adalah mampu memahami berkat Allah yang terwujud melalui orang tua dan keluarga. Yang ketiga adalah mampu mewujudkan berkat Tuhan melalui tindakan nyata. Anak-anak, itulah 3 tujuan pembelajaran untuk pelajaran ketiga tentang Yakub. Anak-anak, sebelum kita masuk ke pelajaran, marilah kita ketahui bersama siapa saja para bapa bangsa yang diceritakan dalam kitab suci. Anak-anak, para bapa bangsa ini diceritakan dalam kitab suci Perjanjian Lama. Mereka adalah Abraham, Ishak, Yakub, dan Musa.
Anak-anak, mungkin kamu pernah mendengarkan kisah dari 4 bapa bangsa Israel ini. Abraham misalnya, dia adalah seorang nabi yang diperintahkan oleh Tuhan untuk meninggalkan tempat asalnya dan pergi ke tanah yang dijanjikan oleh Allah, yaitu tanah Kanaan. Sedangkan Ishak adalah orang yang hendak dikurbankan oleh Bapa Abraham. Dan yang berikutnya adalah Yakub. Anak-anak, Yakub dikenal sebagai bapa bangsa Israel. Dari Yakub lahirlah keturunan orang Israel yang terdiri atas 12 suku Israel. Sedangkan Musa adalah orang yang diutus Tuhan, nabi yang diutus Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Itulah kisah singkat dari 4 bapa bangsa yang diceritakan dalam kitab suci Perjanjian Lama. Namun kali ini secara khusus kita akan membahas tentang Yakub, seorang bapa bangsa yang diberkati oleh Allah melalui ayahnya Ishak. Anak-anak, kisah tentang Yakub bisa kita temukan dalam kitab Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai 40. Marilah kita mendengarkan kisah Yakub yang merebut berkat anak sulung dari saudaranya Esau. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan kisah dari Yakub, marilah kita dengarkan kisah kelahiran Esau dan Yakub. Esau adalah saudara dari Yakub. Abraham memiliki seorang istri bernama Sarah. Dari Sarah, Abraham memiliki seorang anak bernama Ishak. Ishak kemudian menikahi Ribka. Dari Ishak dan Ribka inilah lahir 2 orang anak kembar, yaitu Esau dan Yakub. Pada waktu itu, hamba Abraham bernama Eliezer telah berhasil menemukan calon istri untuk Ishak. Ishak menyambut Ribka dengan sukacita. Kemudian mereka tinggal bersama di tanah Negeb. Tetapi hati Ribka menjadi sedih karena belum bisa mempunyai anak. Ishak pun berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan anak. Akhirnya Tuhan menjawab doa Ishak, yaitu Ribka menjadi hamil. Ternyata Tuhan memberikan 2 anak kembar di dalam perut Ribka. Tetapi 2 bayi kembar itu saling mendorong dan Ribka menjadi sedih lagi. Ketika tiba waktunya bagi bayi itu untuk keluar, adik bayi itu memegang tumit kakaknya. Bayi yang pertama mempunyai kulit merah dan berbulu, yaitu bernama Esau. Bayi yang kedua yang memegang tumit kakaknya, yaitu bernama Yakub. Tuhan berkata bahwa 2 bayi kembar ini nanti akan menjadi bangsa yang besar. Esau tumbuh menjadi dewasa. Esau suka berburu dan suka tinggal di padang. Yakub tumbuh menjadi dewasa. Yakub suka memasak dan suka tinggal di kemah. Demikianlah kisah dari kelahiran Esau dan Yakub. Selanjutnya kita akan mendengarkan kisah dari Yakub. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi,
Dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, berkatalah Ishak, "Anakku, lihat, aku sudah tua. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau." Tetapi Ribka mendengarkannya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, agar dia memberkati engkau." Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa, akulah Esau anak sulungmu." Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Diberkatinyalah dia, katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia." Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau." lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Aku telah memakan semuanya dan telah memberkati dia. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. "Berkatilah aku ini juga, ya Bapa." Sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas.
Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Anak-anak, kita sudah mendengarkan kisah dari Yakub yang merebut hak kesulungan dari Esau. Apa saja catatan penting yang kita dapatkan dari kisah ini? Yang pertama adalah selalu percaya pada janji Allah. Mengapa? Karena Allah akan menepati setiap janjinya seperti Yakub. Karena berkat itu akan mendatangkan kebahagiaan, kegembiraan, dan kesejahteraan. Yang kedua adalah selalu berjuang untuk mendapatkan berkat dari Allah. Anak-anak, pesan yang kita dapatkan dari kisah tadi adalah bagaimana Yakub berusaha untuk mendapatkan berkat dari Tuhan melalui ayahnya. Sama seperti kita pun harus berjuang untuk mendapatkan berkat. Berjuang itu bisa dalam berbagai hal yang positif atau hal-hal yang baik. Misalnya, jika kamu ingin mendapatkan nilai yang bagus, ya cara kamu berjuang adalah harus belajar dengan lebih giat. Bukan dengan cara berbuat curang, misalnya nyontek atau justru malas belajar. Yang ketiga adalah kita mendapatkan berkat dari Allah secara cuma-cuma atau gratis, maka kita pun harus membagikan berkat kepada sesama tanpa mengharapkan imbalan. Anak-anak, apa artinya ini? Artinya adalah jika kita mendapatkan berkat, maka ketika kita membagikan berkat, kita tidak boleh mengharapkan imbalan atau mendapatkan balasan dari semua perbuatan baik kita kepada sesama kita. Mengapa? Karena Tuhan pun memberikan berkat kepada kita tanpa mengharapkan imbalan. Maka anak-anak, marilah kita akhiri pelajaran kita ini, pelajaran yang ketiga tentang Yakub, dan semoga kalian mendapatkan pesan dari kisah tentang Yakub. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, terima kasih karena Engkau telah menunjukkan kepada kami semua iman Bapa Yakub yang demikian teguh dan juga semangatnya untuk mendapatkan berkat-Mu. Bantulah kami untuk berbuat sama seperti Bapa Yakub dan juga membagikan berkat yang telah kami terima melalui perbuatan-perbuatan baik yang kami lakukan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian, demikianlah pelajaran 3 tentang Yakub. Semoga kita bisa mendapatkan buah atau pesan dari kisah Yakub sebagai bapa bangsa Israel. Terima kasih. Semoga berkat Tuhan turun melimpah atas diri kalian semua. Sampai berjumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Tuhan sertamu.